teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya percaya kita semua tetap sehat dan saya berdoa supaya teman-teman tetap bersuka cita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Nah, kalau teman-teman mulai bosan, it's okay, saya juga gitu kan. Tapi masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, amin. Dan hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita tentang storyteller. Dan hari ini tema kita adalah, atau judul kita hari ini adalah prayer. Oleh karena itu, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang prayer. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya teringat waktu itu saya kelas 3 SMA. Yang mau UNAS waktu itu, dan waktu itu masa itu adalah masa di mana saya tekun sekali belajar dan tekun sekali berdoa. Wow. Dan hampir setiap kali saya mau berangkat ke sekolah saya berdoa, setiap saya mau belajar saya berdoa, mau melakukan ini saya berdoa, dan saya berdoa terus dengan tujuan UNAS saya lancar, nilai saya bagus gitu kan. Dan pada suatu hari setelah saya sekolah dan saya mau pulang sekolah gitu, saya bertemu dengan teman saya. Saya tanya, kamu kok nggak pernah berdoa sih? Kok aku nggak pernah lihat kamu berdoa gitu? Lalu dia menjawab, buat apa aku berdoa? Kan Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu kan kebutuhanku. Jadi buat apa aku berdoa? Lalu dia melanjutkan lagi. Orang-orang juga seperti itu. Kadang-kadang mereka berdoa kalau di masa-masa yang sukar aja mereka baru berdoa. Tapi kalau pada biasanya mereka nggak berdoa gitu. Lalu buat apa seperti itu? Dan saat saya merenungkan ini waktu itu, dan ada satu cerita yang Yesus ceritakan di Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Dan dalam kisah ini kita akan diingatkan kembali, kenapa sih kok kita harus berdoa? Kenapa sih kok kita ini perlu berdoa gitu kan? Dan mari sama-sama kita baca di Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Kita percaya bahwa Yesus adalah storyteller yang hebat. Dan dalam cerita ini teman-teman, ada pesan yang ingin disampaikan kepada setiap kita. Pesan itu sangat penting sekali. Dan pesan itu adalah, milikilah gaya hidup berdoa. Wow, terdengar rada gimana gitu ya. Terdengar kayak rohani banget gitu ya. Tapi kalau kita refleksikan, bukankah kita sebagai manusia memang perlu untuk selalu berdoa? Bukankah kita sebagai manusia memang perlu untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Seperti cerita di atas, Tuhan bercerita bahwa saat ada seorang sahabat yang malam-malam pergi ke rumah tetangganya terus pinjam makan, masa iya tetangganya malah ngusir dan gak peduli. Kita aja sebagai manusia, kita akan peduli, gitu kan? Kita akan tetap welcome dan memberikan apa yang dia perlukan. Apalagi Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dan kita berkomunikasi kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga bukan Tuhan yang tinggal diam, tapi Dia adalah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, amin. Dan saat kita berbicara tentang doa gitu ya, kadang-kadang kita ada timbul pertanyaan, mengapa kok kita harus berdoa? Seperti yang teman saya tanyakan tadi, mengapa kok kita harus berdoa? Tuhan kan Maha tahu dan Tuhan kan bla 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 bla. Kenapa kok harus kita berdoa? Dan ada 2 hal mengapa doa itu penting bagi kita. Mengapa kok kita harus berdoa? Karena melalui doa
itu mengingatkan kita akan kebutuhan dan ketergantungan kita akan Tuhan. Dan melalui doa, itu kita mau menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Dan mungkin teman-teman sudah mulai bertanya-tanya, aku sudah berdoa kok, tapi gak ada perubahan. Apakah doa itu, apakah aku masih bisa berdoa? Maksudnya, apa gunanya aku berdoa kalau tidak ada perubahan dalam hidupku? Apa tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupku? Tidak ada harapan-harapanku juga nggak tersampaikan gitu. Misal kalian berdoa untuk orang tua kalian, untuk supaya orang tua kalian tidak bertengkar, tapi orang tuaku tetap bertengkar. Misal kalian berdoa untuk COVID-19 yang kita berharap supaya semuanya bisa cepat selesai, tapi masih belum kelar-kelar juga sampai sekarang gitu kan. Bahkan saat kita menghadapi lomba atau menghadapi ujian, menghadapi banyak hal, kita sudah berdoa, tapi semuanya tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Situasi membutakan kita akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, saat kita doa dan kita berharap semua yang terjadi adalah yang kita inginkan, atau semua yang kita doakan harus terkabulkan, semua yang kita mau harus ada, semua yang kita harapkan harus terjadi dalam hidup kita. Perlu kita sadari bahwa saat kita melakukan itu, bukankah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah kita sendiri? Dan kita menganggap Tuhan adalah orang yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukankah fokus kita bukan lagi kepada Sang Pencipta? Bukankah fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada berkat-berkat yang diberikannya, fokus kita kepada hal-hal yang telah diberikan kepada kita. Dan perlu kita sadari bahwa doa bukan sekedar kamu berdoa dan terjadi atau doamu dikabulkan, tapi lebih daripada itu semua. Tuhan lebih berfokus pada proses pertumbuhan iman kita dibanding dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan. Yang Tuhan fokuskan adalah pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. It's not only about yang gak ada jadi ada atau masalah kita jadi hilang, tapi lebih daripada itu semua. Ini semua tentang pertumbuhan iman dan iman kita diperkuat di dalam Tuhan. It's okay teman-teman, kalau mungkin dalam waktu teman-teman berdoa dan seakan-akan gak ada jawaban, seakan-akan Tuhan diam, dan seakan-akan kita harus menunggu lama baru doa itu terjawab atau bagaimana. It's okay, karena doa bukan tentang menjawab apa yang kita butuhkan, tapi berdoa itu tentang apakah kita sungguh-sungguh meletakkan iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. It's less about what we get, but it's about who we are talking to. Yang terpenting itu bukan apa yang kita terima, tapi yang terpenting adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan dan hati kita selaras dengan Tuhan. Saat kita berdoa, biarlah kita mengungkapkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apapun, mungkin kamu sedih, mungkin kamu khawatir, mungkin kamu takut, mungkin kamu happy, mungkin kamu lagi bangga dengan sesuatu, mungkin kamu sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu, ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Hari demi hari, musim demi musim, dan waktu demi waktu. Di tengah kondisi dunia yang saat ini tak menentu, mari sama-sama kita berdoa, menggantungkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Amin. Dan saya akan mengakhiri sharing saya hari ini dengan pembacaan di Yohanes 17 ayat 9-11. Saya bacakan buat teman-teman. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Yesus berdoa bagi kita. Yesus berkata, berdoa kepada Bapa yang kudus untuk memelihara setiap kita. Karena Yesus tahu, teman-teman, bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini menuju kehancuran. Dan Yesus tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita memiliki kecenderungan untuk mencintai dunia ini. Oleh karena itu Yesus berdoa bagi kita semua. Dan yang termulia adalah Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan cinta manusia akan dunia ini kepada cinta yang lebih besar, yaitu cinta Tuhan kepada kita. Teman-teman, saat kita berdoa, biarlah doa Yesus ini juga mengingatkan kepada kita. Saat kita berdoa, biarlah kita mau memfokuskan doa kita ini kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah saat berdoa, kita mau selalu diingatkan bahwa doa kita itu cuma tentang hidup kita yang digantungkan kepada Tuhan. Dan hidup kita, hati kita selaras dengan hati Tuhan. Biarlah dalam doa kita mau serahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena saat kita berdoa, Roh Kudus yang juga berdoa bersama dengan kita. Dan hati kita diselaraskan dengan hati Tuhan. So guys, hari ini mari sama-sama kita memiliki gaya hidup berdoa. Gaya hidup yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa, biarlah kita memfokuskan arah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Beriman penuh kepada Tuhan. Situasi semakin tak menentu mungkin. Ekspektasi-ekspektasi kita tidak terjadi mungkin. Tapi biarlah kita selalu ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita. Biarlah kita selalu ingat bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Kasih-Nya itu cukup buat kita. Dan Yesus itu cukup buat kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa saat kami berdoa, itu kami mau Tuhan hati kita selaras dengan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak selalu ingatkan kami Tuhan. Selalu bantu kami Tuhan untuk selalu mengatakan Injil kepada diri kami sendiri Tuhan. Karena kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Anugerah-Mu yang selalu cukup buat kami Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan masih bisa berdiri, masih bisa mendengarkan firman-Mu, masih bisa bernafas Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Engkau bantu kami Tuhan untuk kami memiliki gaya hidup yang berdoa Tuhan. Setiap saat dalam hidup kita mau berkomunikasi kepada-Mu Tuhan. Setiap hari dalam hidupnya, setiap waktu dalam hidup kita, kami mau Tuhan tetap berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap kami bisa melakukannya Tuhan di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti sharing kita hari ini dari awal hingga akhir. Saya percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita. Amin. Dan sampai ketemu minggu depan. God bless you.